Kami akan mepresentasikan tentang pemilihan umum pada tahun 1955 yang disusun oleh Eva Susiana nomor absen 9, Ferdian Adekusuma nomor absen 11, Noviana Nalul Ilhami nomor absen 24. Pemilu 1955. A. Latar belakang pelaksanaan pemilu tahun 1955. Pemilihan umum merupakan salah satu syarat agar sistem pemerintahannya demokratis berfungsi. Persiapan mendasar pemilu dapat diselesaikan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali Sastroamidjojo I mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun 1955. Pada tanggal 31 Juli 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan ketuanya Hadi Kusumo atau PNI. Pada tanggal 16 April 1955 Hadi Kusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlementer akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk meningkatkan kampanyenya sehingga sampai ke pelosok-pelosok desa. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak. B. Pelaksanaan pemilihan umum 1955. Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan pemerintah yang kuat dan stabil, diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan. Pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante atau Dewan Pembuat Undang-Undang Dasar. Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, maka fase kampanye dimulai dengan penyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai yang akan mengikuti pemilu yaitu PNI, Masyumi, PSII, PSI, NU, PKI, PIR, PAI Perti, Perkindo, Partai Katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Bahkan dari kelompok tentara yang diperakasai oleh A.H. Nasution pada tahun 1954 membentuk suatu organisasi atau partai yang memiliki golongan tentara dikenal di parlementer. Partai inilah yang dikenal dengan IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pemilu dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa dengan jumlah pemilih dalam pemilu pertama sekitar 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954. Akhirnya, pada tanggal 29 September 1955, pemilu dapat terlaksana dengan lancar, sekalipun semula ada ketegangan-ketegangan, namun berikutnya berlangsung dengan aman, tertib, dan disiplin. Kemudian pada tanggal 15 Desember 1955, diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Suasana pemilihan konstitusi ini lebih tenang bila dibandingkan ketika pemilihan anggota DPR. C. Hasil pemilihan umum tahun 1955. Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan 4 partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama atau UNI, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dominasi keempat partai tersebut tampak dari perimbangan kursi dari DPR yang terdiri dari 272 kursi. Untuk kursi DPR Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi,
PKI 32 kursi, dan partai lain memperebutkan sisa 75 kursi. Sedangkan perubahan kursi konstituante 520 kursi. Masyumi 119 kursi, PNI 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan partai lainnya memperebutkan sisa 118 kursi. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956. Sedangkan pada anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 10 November 1956. Kelompok minoritas yang ditetapkan jumlah kursi minimal adalah golongan Cina dengan 18 kursi, golongan Eropa dengan 12 kursi, dan golongan Arab 6 kursi. Dalam sidang-sidang Dewan Konstituante yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamanatkan oleh UUD S 1950. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Pertama, dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Kedua, dasar negara Islam diusung antara lain oleh Masyumi, NU, dan PSII. Ketiga, dasar negara sosial ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Ketiga usulan dasar negara ini kemudian mengerucut menjadi 2 usulan Pancasila dan Islam karena sosial ekonomi tidak memperoleh dukungan suara yang mencukupi, hanya 9 suara. Kegagalan penyusunan Undang-Undang Dasar baru. Konstituante mempunyai tugas untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dewan itu mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956. Namun sampai tahun 1958, Dewan itu belum menunjukkan kemampuan apapun. Sidang diwarnai oleh perdebatan yang berkepanjangan sehingga kesepakatan merumuskan Undang-Undang Dasar selalu menemukan jalan buntu. Kenyataan itu menimbulkan krisis politik di dalam negeri. Krisis itu diperburuk oleh gejala pembengkakan di daerah seperti pemberontakan PRRI dan Permestra. Situasi negara yang kian genting tidak membuat konstituante tergerak untuk merampungkan tugasnya. Dewan itu masih saja larut dalam perdebatan yang alot mengenai Undang-Undang Dasar yang akan diberlakukan di Indonesia. Masalah yang paling penting mengenai dasar negara di Indonesia di tengah kemacetan konstituante yang mengancam kebutuhan negara. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang konstituante. Dalam pidatonya itu, ia mengajukan agar dalam rangka demokrasi terpimpin, konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap. Menanggapi usul presiden tersebut, konstituante melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak usul tersebut. Sidang pemungutan suara pada tanggal 29 Mei 1959 tidak mencapai quorum karena tidak banyak anggota yang hadir. Begitu pula yang terjadi pada pemungutan suara terakhir tanggal 2 Juni 1959. Atas dasar pertimbangan untuk menyelamatkan negara, Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Nasution mengeluarkan larangan. Itu dikeluarkan atas nama pemerintah. Larangan itu ditindaklanjuti oleh Presiden Soekarno dengan cara menetapkan Dekret Presiden 1959. Isi pokok dari Dekret Presiden tersebut adalah membubarkan Dewan Konstituante, menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1949 dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dekret juga menyebutkan akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.